Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Sunarto dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hugo Geraldo Chandra Helmi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen koperasi. Kita mulai saja. Manajemen koperasi. Manajemen koperasi adalah penerapan ilmu manajemen dalam konteks organisasi koperasi. Ini melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan koperasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kita mulai dari pengertian koperasi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang manajemen koperasi, pentingnya untuk memahami apa itu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Tujuan utama koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya secara bersama-sama dan berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, prinsip dasar koperasi. Koperasi didasarkan pada beberapa prinsip dasar antara lain, keanggotaan sukarela dan terbuka. Siapa saja dapat menjadi anggota koperasi selama memenuhi syarat yang ditentukan. Kemudian, pengelolaan secara demokratis. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada partisipasi ekonomi anggota. Anggota secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Kemudian, otonomi dan kemandirian. Koperasi memiliki otonomi dalam menjalankan usahanya. Kemudian, pendidikan perkoperasian. Anggota harus diberikan pendidikan tentang koperasi. Kemudian, ada koperasi antar koperasi. Koperasi bekerja sama dengan koperasi lainnya. Kemudian, ada kepedulian terhadap komunitas. Koperasi memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Selanjutnya ada tujuan manajemen koperasi. Tujuan utama manajemen koperasi adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan anggotanya. Ini didasari dengan meningkatnya pendapatan dan kualitas hidup anggotanya. Kemudian menjaga kelangsungan hidup koperasi. Ini memastikan koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan. Kemudian ada mencapai tujuan sosial. Ini memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Kemudian fungsi manajemen koperasi. Nah, fungsi manajemen koperasi ini meliputi perencanaan, yang mana itu mereka menetapkan tujuan, strategi, dan program kerja koperasi. Kemudian ada pengorganisasian. Ini membentuk struktur organisasi, kemudian mereka membagi tugas dan mengalokasikan sumber daya. Kemudian ada pengarahan. Ini memotivasi dan mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada koordinasi, menyelaraskan berbagai kegiatan dalam koperasi. Kemudian ada pengawasan, memantau kinerja koperasi dan melakukan evaluasi. Tantangan dalam manajemen koperasi. Manajemen koperasi menghadapi beberapa tantangan antara lain konflik kepentingan. Terkadang terjadi perbedaan kepentingan antara anggota. Kemudian ada keterbatasan sumber daya. Koperasi itu seringkali memiliki sumber daya yang terbatas dibandingkan dengan perusahaan swasta. Kemudian ada perubahan lingkungan bisnis. Koperasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Kemudian ada karakteristik unik koperasi. Koperasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan bentuk usaha lain. Contohnya, kepemilikan bersama, itu setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam mengambil keputusan, terlepas dari jumlah modal yang disetorkan. Kemudian ada orientasi pada anggota. Nah, ini kepentingan anggota menjadi prioritas yang utama dalam setiap keputusan yang diambil. Kemudian ada operasi demokratis. Pengelolaan dilakukan secara demokratis melalui rapat anggota atau perwakilan anggota. Kemudian ada pembagian sisa hasil usaha.
Sisa hasil usaha setelah dikurangi biaya dan cadangan dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha yang diberikan. Kemudian ada contoh penerapan manajemen koperasi, yaitu ada koperasi produsen. Ini penerapannya seperti mengelola produksi, kemudian pemasaran dan pengadaan bahan baku bagi anggotanya, seperti petani dan nelayan. Kemudian ada koperasi konsumen. Ini menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, yang dimana koperasi simpan pinjam ini mereka memberikan layanan simpan pinjam kepada anggota. Kemudian ada koperasi jasa. Mereka menyediakan layanan jasa seperti transportasi, kesehatan, atau pendidikan. Kemudian kesimpulan, manajemen koperasi ini adalah kunci keberhasilan sebuah koperasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, koperasi dapat tumbuh dan berkembang serta memberikan manfaat yang besar bagi anggotanya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.